Makan bersama perusahaan. CEO wanita yang dingin minum terlalu banyak. Dia memelukku sambil mabuk berlebihan. Aku menolak dengan mendorongnya. Siap berbalik pergi. Tapi tidak menyangka detik berikutnya. Dia malah tersenyum dan berkata, sayang, password kartu bankku adalah 812.915. Di dalam kartu ada 5 miliar. Di saku celana masih ada 50.000 uang tunai. Aku yang biasanya serakah tiba-tiba merasa sangat dingin. Sangat ingin memasukkan tangan ke saku celana bos untuk menghangatkan. Tapi ternyata tidak menemukan uang. Namun malah menemukan sekotak perisai pelindung. Apakah ini benar? Sekejap berikutnya, CEO wanita yang dingin mengeriting bibir dan menahan saya di sudut tempat tidur. Dengan alis dingin, tatapan elegan, dan suara lembut menenangkan sayangku. Aku ingin langsung selesai. Oke, setelah putus dengan bos Qin Yao, aku marah dan mengundurkan diri. Aku dengan mulus masuk ke perusahaan saingannya, berjanji akan bekerja keras, menginjak keras si anak orang kaya yang kecanduan kerja. Tapi baru setengah tahun bekerja, aku membuat perusahaan saingannya bangkrut, lalu dibeli dengan harga murah. Saat mendengar nama bos baru dari rekan kerja, aku seperti tersambar petir. Ternyata itu Qin Yao yang pernah kutinggalkan. Dia selalu membalas dendam. Karena putus secara tiba-tiba tanpa alasan, pasti akan membalas dengan cara apapun. Aku takut menulis surat pengunduran diri semalaman, berencana melarikan diri lagi. AC di kantor CEO dinyalakan sangat kuat, membuat punggungku terasa dingin. Kenapa harus mengundurkan diri lagi? Qin Yao duduk tegak di kursi kulit hitam, dengan perlahan menurunkan surat pengunduran diriku, menunjukkan wajah tanpa ekspresi, namun cantik sampai membuat semua orang terpesona. Wajah cantik seperti gunung es. Aku mengangguk dengan hati yang ragu, menyentuh alis Qin Yao, sedikit mengerutkan alis. Setelah lulus 3 tahun, sudah ganti 9 pekerjaan. Masih ada perusahaan lain yang tidak peka berani merekrutmu? Kata-kata yang begitu dingin itu langsung keluar dari mulutnya yang 37 derajat. Jelas dia sengaja membalas dendam padaku. Aku menoleh ke belakangnya. Jam tangan yang harganya tidak murah. Menghela napas, tidak berdebat dengannya. Saat berpacaran dengan Qin Yao, dia tidak pernah memberiku. Semua itu hanya transfer langsung. Baru setengah tahun sejak kami putus, dia sudah dibentuk oleh cowok lain menjadi seperti ini. Pada hari Valentine, ternyata menyiapkan hadiah sekeren ini. Kadang-kadang aku ingin bersaing dengan orang kaya seperti mereka. Qin Yao mengikuti pandanganku. Dia memiringkan kepala melihat ke belakang. Suara yang dingin dan tenang. Entah kenapa, ada sedikit rasa bangga. Suka? Aku menggelengkan kepala. Jujur saja, tidak suka. Jam apapun itu hampir setara dengan gaji setahunku. Lagi pula aku tidak suka menjadi selingkuhan. Seorang mantan yang layak seharusnya seperti sudah mati. Mendengar itu, tubuh Qin Yao tiba-tiba kaku. Dia perlahan berbalik. Dengan suara dingin, dia mengeluarkan, menyadari suasana tidak tepat. Aku buru-buru mencari sesuatu yang tidak penting. Apakah aku suka atau tidak penting. Selama pacarmu suka, itu sudah cukup. Dia menunduk dengan tatapan dingin. Ekspresinya jarang melonggar. Dengan sedikit kesedihan. Dia tidak suka. Aku sangat bingung. Tidak suka? Tapi masih memberi uang. Terlalu banyak menghasilkan. Tidak ada tempat untuk menghabiskannya. Aku baru tahu dia tidak suka Qin Yao. Mata dinginnya menatapku dengan tajam. Nada suaranya ada sedikit rasa bersalah. Cinta tidak menyangka Qin Yao yang workaholic. Ternyata dia meluangkan waktu peduli pada selera seorang pria. Terlihat bahwa cinta sejati benar-benar dapat membuat orang yang dingin menjadi bersemangat seperti api. Di hatiku muncul rasa asam yang tak terduga. Namun aku tetap baik hati menasihatinya. Jangan sekali-sekali memaksa dia menerima. Juga jangan memaksanya melakukan hal yang tidak dia suka. Kalau tidak, hanya akan menjauhkan orang itu lebih jauh. Udara hening sejenak. Qin Yao tiba-tiba berbicara. Jadi, kalian suka apa? Tidak suka apa? Aku terkejut sejenak. Aku tersenyum sinis sambil menanggapi dia. Aku merasa kerja tidak menyenangkan. Dapat gaji tidak menyenangkan. Kerja dan dapat gaji juga tidak menyenangkan. Tidak kerja tapi dapat gaji malah terasa sangat menyenangkan. Jadi aku berencana mengundurkan diri. Qin Yao menghela napas, menandatangani surat pengunduran diri. Tersentak, terserah kamu. Mau mengundurkan diri atau mau tetap kerja? Terserah kamu. Dia menyerahkan surat pengunduran diri kepadaku. Pilihan ada di tanganmu. Aku terdiam, mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tanpa sengaja menyentuh jari-jarinya yang agak dingin. Tidak tahu apakah itu ilusi aku. Telinga Qin Yao langsung memerah. Sudah lama berpisah, ternyata masih begitu sensitif. Tapi aku tetap lega. Tampaknya Qin Yao tidak berniat membalas dendam. Memang keluar dari cara putus yang dramatis. Cara terbaik mengakhiri hubungan adalah memulai hubungan baru. Saat kembali ke meja kerja dan merapikan barang, suara bisik-bisik rekan kerja terdengar. Apakah kalian sudah menerima pemberitahuan baru dari kantor presiden? Pemberitahuan mengatakan mulai minggu ini, perusahaan menetapkan kerja 2 hari, istirahat 2 hari, dan semua karyawan naik gaji 50%. Astaga, serius? Benar-benar tidak percaya. Kamu lihat sendiri, aku pergi kerja. Jadi bukankah aku akan libur 15 hari per bulan? Hidup lama bos yang berpenghasilan 30.000 per bulan. Chen Ze di meja sebelah dengan bersemangat menarik tangan, wajah penuh harapan. Pada tanggal 10 menunggu kamu mengundurkan diri. Aku akan menggantimu menjadi asisten bos. Pekerjaannya ringan, gajinya tinggi, belum lagi dekat dengan atasan sehingga lebih dulu dapat keuntungan. Jika aku bisa mendekati bos yang cantik ini, bunga tinggi yang kaya dan murah hati. Bahkan kalau itu membuatku mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah, aku juga bersedia. Bukan Qin Yao. Bagaimana kapitalis kejam ini tiba-tiba menjadi begitu murah hati? Grup kerja. Hatiku langsung terasa dingin setengah. Saat ini ekonomi sedang menurun. Jenis pekerjaan ini uang banyak,
Kerjaan sedikit. Pekerjaan dengan banyak libur dan dekat rumah sulit ditemukan. Tiba-tiba sangat ingin tetap tinggal. Bagaimana orang yang bekerja bisa demi harga diri? Bahkan uang pun tidak mau dipikirkan begitu. Aku mengeluarkan kartu kerja dari kotak pengepakan, memasang kembali di leher. Dengan muka tembam, berkata, siapa bilang aku mau mengundurkan diri? Chen Ze menatapku dengan waspada. Si Hao, kamu tidak mungkin ingin tetap tinggal dan bersaing dengan aku untuk bos, kan? Takut kalau terus ngobrol akan mengungkap hubungan antara aku dan Qin Yao. Aku buru-buru menjamin tidak akan. Bahkan jika semua wanita di dunia mati, aku pada tanggal 10 juga tidak akan bersukaria. Di belakangku terdengar suara batuk ringan yang familiar. Kantor langsung menjadi hening. Rekan-rekan menunjukkan ekspresi seakan bencana menimpa. Rasa tidak menentu mengalir ke dalam hati. Aku berbalik dengan kaku, lalu melihat Qin Yao berdiri tepat di belakangku. Wajahnya seperti gunung es yang tegas. Jelas tidak menunjukkan sedikit pun emosi. Namun entah kenapa terasa agak menyeramkan. Untuk mempertahankan pekerjaan buruk ini, pikiranku langsung berputar cepat. Aku pada tanggal 10 juga tidak akan merebut pacar rekan kerja, agar tidak menimbulkan perselisihan antar rekan, menghambat perkembangan perusahaan, mempengaruhi bos dalam menghasilkan uang. Mendengar kata itu, bibir tipis Qin Yao yang semula rapat sedikit terangkat. Tidak masuk kerja sore ini. Asisten si ingat untuk mengirim pemberitahuan tentang tim building perusahaan. Pikiranku tersentak. Secara tidak sadar, aku melontarkan, pertemuan grup hari Valentine dengan bos. Apakah Anda tidak perlu menemani pacar? Qin Yao melangkah perlahan mendekatiku. Tatapan matanya dingin. Kenapa ada janji di Stone Pillar hari ini? Aku tanpa sadar menggenggam erat lengan bajuku. Tubuhku mundur, tidak mengerut. Namun aku memutar otak mencari alasan untuk tidak ikut tim building. Qin Yao langsung melihat lewat matanya niat kecilku. Dia mengangkat alis, mengancamku. Tidak ikut sore ini. Jika absen, gaji dipotong. Aku sangat curiga Qin Yao sengaja menantang. Cinta pada hari Valentine? Acara tim building itu ingin membawa pacar barunya, memperlihatkan kasih sayang di depanku, membuatku, si anjing lajang, merasa dipermalukan. Jadi aku sengaja memilih ruang pribadi yang tidak ada Qin Yao saat masuk. Rekan-rekan sedang berkumpul bermain truth or dare. Aku awalnya ingin bersembunyi di sudut dan makan buah, tapi Chen De bersikeras menarikku untuk ikut. Tidak mengherankan, keberuntungan saya dalam permainan ini tetap buruk seperti biasanya. Setelah bergabung sebentar, langsung kalah. Tantangan besar yang saya dapatkan adalah meminta mantan kembali bersama. Saya mengangkat gelas di depan saya seolah menantang maut. Rekan-rekan bersorak. Mereka lebih rela minum hukuman daripada membiarkanmu mencarinya. Mantannya begitu membencinya. Hehe. Kalau aku mencoba kembali dengan Qin Yao, itu berarti aku jadi selingkuhan. Saya tidak akan melakukan hal tidak bermoral seperti itu. Aku Min Min Chun bercanda berkata, tidak menolak. Bagaimana bisa menjadi mantan? Setelah kata-kata itu terucap, sebuah tangan yang sejuk mengambil gelas di tanganku. Dia alergi alkohol. Biarkan aku. Saat aku mengangkat kepala, matanya yang dalam menatapku. Tubuhku langsung terasa seolah-olah dia baru saja datang. Semua yang saya katakan dia dengar. Rekan-rekan kebingungan sampai. Bagaimana bos Yi tahu alergi alkohol pada tanggal 10? Kami semua tidak tahu. Ah? Qin Yao melirikku dengan acuh tak acuh. Dengan suara lembut berkata, aku mantannya. Setelah kata itu keluar, rekan-rekan langsung terkejut. Mereka semua menatapku sambil bergosip. Pikiran saya meledak seketika. Tapi saya merasa bersalah sehingga tidak berani menolak. Melihat saya ketakutan, Qin Yao mengerutkan bibirnya. Dengan tenang, mantan bos, nada bicaranya sangat tenang. Tidak ada niat menyembunyikan sedikit pun. Pandangan gosip para kolega akhirnya menyebar. Lagi pula orang yang waras tidak akan mengira Qin Yao tertarik pada saya. Saya menghela napas lega. Hampir saja saya takut sampai serangan jantung. Sambil rekan-rekan kerja mengelilingi Qin Yao untuk bersulang, saya diam-diam menyelinap keluar dari ruang pribadi, bersiap untuk pergi lebih awal. Lagi pula kehadiran penuh sudah saya dapatkan. Qin Yao juga tidak bilang harus menunggu pesta selesai baru boleh pergi. Tapi begitu saya sampai di pintu klub, saya langsung menerima notifikasi pesan singkat. Saat dibuka, ternyata itu pesan dari Qin Yao tentang tempat parkir. Tunggu aku sudah mabuk, tidak bisa mengemudi. Kamu antar aku pulang. Bukan hanya beberapa gelas saja yang membuatku mabuk. Dulu aku menemani dia bertemu klien, padahal dia jelas sangat tahan minum. Mungkinkah kemampuan minum itu juga bisa menurun? Aku menolak dengan halus pacarmu. Kenapa tidak memintanya mengantar Qin Yao? Aku hanya pernah punya satu pacar. Aku terpaku menatap pesan itu, belum mengerti apa maksudnya. Detik berikutnya dia memberi syarat yang tak bisa kutolak. Bayaran 52. Aku cepat-cepat membalas, Sky, suara dentuman keras. Lau Nu muncul bersinar. Aku dengan susah payah naik ke kursi penumpang depan. Qin Yao yang mabuk terhuyung-huyung sampai di depan pintu villa. Seluruh tubuhnya menempel di punggungku. Aku mengangkat tangan untuk mengaktifkan kunci kode pintu villa. Dengan terengah-engah, aku bertanya apa kode sandinya. Saat kata-kata itu selesai diucapkan, aku tiba-tiba merasa tubuhku ringan. Aku menoleh dan melihat Qin Yao berdiri tegak di belakangku. Pengenalan wajah berhasil. Kunci pintu sudah terbuka. Sesaat berikutnya, aku menekan sesuatu di depanku. Lalu Qin Yao langsung memelukku erat. Sayang, PIN kartu bankku adalah 812.915. Di dalam kartu ada 500 juta. PIN pembayaran adalah 414.915. PIN ponsel juga 414.915. Di saku celana masih ada uang tunai 50.000. Aku sedang berusaha memahami perilaku pamer kekayaannya. Tiba-tiba ada sepasang tangan di pinggangku. Lihat saja Qin Yao menyeretku masuk ke kamar. Seluruh tubuhnya menekan di atasku. Membujuk dengan suara pelan. Uang bayi ada di dalam saku. Ambil sendiri.
Boleh tidak? Lalu dia tanpa ragu menarik tanganku, menyodok ke dalam saku celananya. Otakku menjadi kosong. Naluri serakah membuatku terdiam dan mengikut petunjuknya untuk meraba ke dalam. Ternyata tidak menemukan uang, tapi malah meraba sesuatu yang keras di tangan. Bukankah ini pasangan itu? Aku takut dan ingin menarik tangan. Namun Qin Yao menahannya dengan kuat. Senjata bayi yang terlalu lama tidak dibersihkan akan berkarat. Patuhlah, istri akan membantu menggosoknya. Aku memerah, menggelengkan kepala dengan gila. Dia mengangkat bibir, menekankan kakinya di antara kedua lututku. Dengan alis dingin, mata bisu, ia menenangkan aku dengan suara serak. Biarkan suami itu menyelesaikan semuanya untuk bayi dalam satu langkah. Oke. Nafas panas perlahan mendekati Qin Yao. Wajahnya yang tegas semakin membesar di depan mataku. Dia menghela napas ringan sambil menggigit telingaku. Uang bayi semuanya untukmu. Aku hanya melihat gemetar kecil. Terjebak dalam permainan kapital. Sesaat berikutnya, Qin Yao memegang wajahku dan mencium. Di antara napas yang saling berkelindan, nada telepon tiba-tiba terdengar keras. Langkahnya menginjakku. Orang ini suka menggantungkan plakat giok di lehernya. Aku terbangun dengan kaget, mendorong Qin Yao. Ujung matanya memancarkan merah yang tertahan. Mata keduanya berembun dengan uap air. Dengan ekspresi tidak puas, aku melihat layar. Itu ibuku. Takut dia ada urusan mendesak. Aku segera mengangkat telepon. Nomor 10, kamu mau mati setelah kerja? Tidak pulang? Kamu kemana? Putri Paman Su menunggumu semalaman. Wajahku penuh tanda tanya. Su Mengsi, dia sudah kembali ke negara asal. Kenapa dia menungguku? Kasus jodoh. Bukankah kamu sejak kecil sampai sekarang paling suka mengejarnya? Aku tidak tahu harus berkata apa. Itu sudah berapa tahun yang lalu. Aku sudah tidak suka dia sejak lama. Lagi pula dia juga tidak suka aku. Bisakah kamu tidak mengait-kaitkan secara sembarangan? Aku dan Su Mengsi adalah tetangga. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Yang berbeda adalah, sejak kecil dia selalu disebut sebagai anak istimewa oleh guru. Penampilannya cantik, nilainya bagus, IQ-nya tinggi. Dia adalah sosok terkenal di sekolah. Sedangkan nilai saya biasa saja. IQ biasa saya bahkan tidak terlihat di antara orang lain. Semua PR yang tidak saya kuasai saya salin darinya. Malam sebelum ujian masuk perguruan tinggi, aku mengandalkan persahabatan masa kecil kami. Tanpa rasa malu, aku mengirim surat cinta kepada Su Mengsi. Namun keesokan harinya surat itu muncul di tangan kepala sekolah. Aku mendapat kritik resmi dari seluruh sekolah dan dipaksa cuti belajar selama 2 bulan. Baru kembali ke sekolah pada hari ujian masuk. Teman-teman menertawaku seperti kodok yang ingin makan daging angsa. Malam itu, aku memblokir semua cara menghubungi Su Mengsi. Aku meminta ayahku mengurus pindah sekolah, pindah rumah. Berjanji tidak akan pernah menyukai Su Mengsi lagi. Tidak pernah lagi. Setelah ujian masuk selesai, Su Mengsi pergi ke Amerika dengan beasiswa pemerintah. Sedangkan aku masuk ke sebuah universitas 985 biasa di daerah. Tidak lagi berhubungan. Jangan berpura-pura tidak tahu. Bagaimanapun, dia lulus jurusan komputer dari Stanford. Karirnya sukses. Tidak ada yang pantas bagimu. Ibuku terus bilang suara alat musiknya naik beberapa nada. Jika pekerjaanmu tidak stabil, itu sudah cukup. Bahkan tidak bisa menemukan pacar. Jika terus ditunda, kejujuran tidak menarik wanita. Apakah harus bergantung pada ibumu? Aku akan menghidupi kamu seumur hidup. Aku kepanasan. Langsung terucap. Siapa yang bilang aku tidak diinginkan? Aku sudah punya pacar. Ibuku terkejut sejenak. Lalu dia berteriak. Pacar apa? Dari mana pacarnya? Aku memperingatkanmu jangan ngomong-ngomong soal perempuan yang tidak jelas di luar sana. Aku baru mau membantah. Ponsel langsung diambil oleh Qin Yao. Halo? Tante, siapa kamu? Aku adalah pacar nomor 10 yang tidak jelas itu. Sedang bersiap untuk pulang dan bertemu dengan nomor 10. Setelah selesai, dia menutup telepon. Aku menatapnya dengan takut. Mau ngapain? Qin Yao mengangkat alis. Dengan tenang berkata, tidak ada apa-apa. Pergi minta status. Aku putus asa. Bisakah kamu tidak bersikap begitu kekanak-kanakan? Qin Yao menyipitkan matanya. Matanya mengandung sedikit peringatan. Apa maksudnya kamu masih punya perasaan pada orang bernama Su itu? Dengan perasaan gelisah, membuka pintu rumah. Hanya melihat Su Mengsi menatap Qin Yao di belakangku. Ekspresinya gelap dan tidak jelas. Tidak mau memperkenalkan, secara refleks aku mundur satu langkah. Aku hendak berbicara. Namun Qin Yao memegang tanganku, menyatakan kedaulatan. Aku milik nomor 10. Aku takut dia mengucapkan sesuatu yang mengejutkan dunia. Aku buru-buru memotong bosnya. Ini bosku? Qin Yao. Pandangan Su Mengsi jatuh pada tangan yang kami genggam. Dia tertawa sinis. Tampaknya perusahaan kecil di dalam negeri memang tidak teratur. Bahkan memperbolehkan hubungan resmi. Bukan dia yang bicara. Bagaimana dia menyelipkan senjata dan tongkat? Padahal perusahaan kami jelas termasuk Fortune 500. Dari mana kecil? Saat suasana menjadi canggung, ibuku membawa makanan keluar dari dapur. Tertawa lebar sampai giginya terlihat. Mata tak terlihat. Pacar nomor 10. Ya, masuk dulu. Masak dulu di restoran, segera selesai. Sikapnya sangat berbeda dengan di telepon. Jelas dia sangat puas dengan status Qin Yao. Qin Yao menatap Su Mengsi dengan mata yang setengah terpejam. Dia tiba-tiba menanyakan sesuatu kepada ibuku. Bibi? Orang ini adalah ibuku. Tersenyum canggung. Dia adalah kakak nomor 10. Mereka berdua tumbuh bersama sejak kecil. Tidak berbeda dengan kakak kandung. Qin Yao mengerutkan bibirnya. Jadi ternyata dia kakak perempuan. Wajah Su Mengsi langsung menjadi lebih suram. Aku merasa ada aroma teh yang samar-samar. Bu, kamu sudah membuat teh? Ibuku menatapku dengan tajam. Minum teh malam-malam bikin susah tidur. Besok kamu harus kerja bagaimana saat makan?
Om Su terus-menerus menekan soal pernikahan. Sumengsi bahkan sudah membawa pacarnya pulang. Kapan kamu juga akan membawa pacar pulang? Ibuku langsung menanggapi. Apalagi kamu sudah 28 tahun ini. Sudah waktunya memikirkan pernikahan. Apakah kamu memang punya cowok yang kamu suka? Dulu ketika kamu belajar bersama nomor 10, cowok yang mengejar kamu. Tapi dia hanya sampai di depan gerbang kompleks. Kamu tidak tertarik pada satupun. Sumengsi melirik jawabanku dengan tenang. Aku tercekik sesaat. Tidak heran dia marah hari ini. Ternyata karena marah. Ibuku dan Om Su bersikeras memaksa dia pulang pada hari Valentine. Untuk jodohku, mengganggu kencannya dengan pacarnya. Qin Yao mengangkat tangan dan menepuk punggungku, membantu mengatur semuanya untukku. Tersenyum sambil menatap Sumengsi. Kalau begitu, aku dan nomor 10 duluan mengucapkan selamat kepada kakak dan suaminya. Sumengsi tiba-tiba tersenyum sinis. Menunggu kamu dan si Hao benar-benar menikah. Tidak ada kata terlambat memanggilnya begitu. Ibuku mengacungkan sumpit dan mengetuk mangkukku. Memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan soal pernikahan. Kakakmu benar. Kapan kamu dan si Hao Qin berencana menikah? Aku belum sempat menjawab. Qin Yao tersenyum licik sambil mengangkat sudut bibir. Bibi? Aku dan nomor 10 sudah sepakat lama. Selama kamu setuju, besok kami akan mengurus akta nikah. Tubuh Sumengsi yang tegap tiba-tiba menjadi kaku. Ibuku sangat senang sampai tak terkendali. Lebih baik bangun pagi, lebih baik cepat menikah. Aku bingung menatap Qin Yao. Bagaimana dia bisa berdebat dengan Sumengsi? Serius sekali. Huzhou, aku benar-benar tidak bisa menahan. Kapan Qin Yao mendekat ke telingaku dengan suara yang hanya aku yang bisa dengar? Mengancamku. Apakah uang masih tidak mau diambil? Terlihat oleh semua. Bukan aku yang ingin berbohong. Tapi ini soal mengkhianati uang. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku segera mengubah kata-kataku. Tatapan matanya lebih tegas daripada bergabung partai. Aku bisa menikah kapan saja. Tergantung pada apa yang kamu katakan. Sumengsi tiba-tiba bangkit. Suara yang menahan kemarahan. Aku sudah kenyang. Silakan makan perlahan. Ibuku kebingungan total. Kenapa anak ini hari ini seperti habis makan kembang api? Siapa yang membuatnya marah? Dia biasanya tidak begitu. Om Su tersenyum canggung. Siapa yang tahu? Tidak usah mempedulikan dia. Kita makan sendiri. Hehe. Aku bahkan bisa menebak dengan jari kakiku. Sumengsi pasti takut mereka berdua menekan pernikahannya seperti menekan aku untuk menikah. Jadi dia pergi lebih awal. Setelah Sumengsi pergi, suasana di meja makan menjadi jauh lebih tenang. Ibuku dan Om Su seperti sedang menyelidiki data rumah tangga. Mereka bertanya-tanya tentang kondisi keluarga Qin Yao, pengalaman kerja, pengalaman hubungan juga ditanya semua. Ibuku semakin puas dengan pertanyaannya. Jadi Qin Yao dan ibuku berpura-pura menderita. Kata, dia menolak minuman untukku siang itu. Tidak nyaman mengemudi pulang. Saat dia butuh aku mengantarnya, ibuku tanpa ragu mendorongku ke mobil Qin Yao. Ternyata begitu sampai villa, aku tiba-tiba menerima permintaan pertemanan dari Sumengsi. Aku belum sempat mengoperasikannya. Qin Yao langsung meraih ponselku dan menekan. Melalui kotak obrolan 1 detik berikutnya, pesan Sumengsi muncul langsung. Surat cinta pada tanggal 10 tahun itu diberikan ayahku kepada kepala bagian pendidikan. Kemudian kamu pindah rumah. Ayahku tidak mau memberitahuku alamat rumahmu. Aku tidak bisa menghubungimu. Aku tidak berani membela kamu di sekolah. Takut pacaran dini akan mendapat sanksi dari sekolah. Mempengaruhi peninjauan beasiswa studi ke luar negeri. Saat itu terlalu muda dan tidak mengerti. Salah mengira bahwa belajar adalah hal terpenting dalam hidup. Sekarang aku mengucapkan maaf. Apakah masih ada kesempatan? Pernikahan Qin Yao yang berasal dari keluarga kaya sepenuhnya tidak bisa diputuskan olehnya sendiri. Kalian tidak cocok. Urusan pernikahanku sepenuhnya bisa kuputuskan sendiri. Selama bertahun-tahun ini aku belum pernah mencari pacar. Ayahku sudah bisa menerima kamu. Tanggal 10, asalkan kamu mau. Sebelum kamu resmi putus dengan Qin Yao, aku pasti tidak akan membuat keributan di depan Qin Yao. Aku jamin aku terkejut. Maksud Sumengsi adalah ingin menjadi selingkuhan. Orang yang dia sukai ternyata adalah 2 istri kecilku. Sepertinya juga tidak mustahil. Aku sedang tenggelam dalam hayalan. Qin Yao tanpa ragu menolak atas namaku. Dia sudah tahu. Kakak Sumengsi langsung kehilangan pertahanan. Telepon demi telepon menelponku. Qin Yao menutup teleponnya dengan tawa sinis. Menarikku ke sofa. Mata yang berat menatapku. Suami sedang memikirkan apa? Hatiku bergetar. Usaha menutupi malah memperjelas. Tidak memikirkan hal yang tidak berhasil. Dia jelas harus dihukum. Berada di sisiku tapi masih berani memikirkan wanita lain. Bahkan lebih pantas dihukum. Tangan Qin Yao yang tulangnya terlihat jelas. Satu persatu membuka kancing bajunya. Menyeret tanganku untuk menyentuh tubuhnya. Cahaya musim semi yang melimpah. Berayu naik turun mengikuti napasnya. Aku dan Sumengsi. Siapa yang tidak? Otakku crash karena terpesona oleh kecantikan. Secara tidak sadar melontarkan kata-kata. Qin Yao perempuan menyipitkan bibir dan mengirim rekaman ke Sumengsi. Dengan nada sombong. Kakak, sudah dengar jelas? Suamiku bilang aku jauh lebih cantik darimu. Tidak terlalu awal lagi. Aku dan suamiku mau tidur. Tolong jangan ganggu kami. Lalu dia langsung memblokir Sumengsi. Menekan tombol mati. Baru saat itu aku sadar kembali. Dengan gagap berkata, kamu menggoda aku dengan kecantikanmu. Kamu tidak memilih cara. Qin Yao mencengkeram pinggangku. Suara rendah. Istri menggoda suami adalah hal yang wajar. Dalam sekejap berikutnya, bibir hangat menempel. Di antara napas yang saling berkelindan, ujung mata Qin Yao berwarna merah tipis. Mencengkeram tanganku. Menyelidiki ke bawah sepanjang jalan. Yasheng menenangkan aku. Kakak baik, tolong bantu aku. Aku memohon padamu. Aku mengulurkan tangan gemetar. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Suara desahan sensual terdengar di telingaku. Aku baru hendak bangkit pergi ke kamar mandi mencuci tangan. Tiba-tiba Qin Yao memelukku dari belakang. Dia serak. Melahirkan bayi tidak cukup. Bagaimana orang ini memiliki energi begitu melimpah? Apakah dia tidak pernah lelah? Malam itu pinggangku hampir putus. Pagi itu aku dengan lingkaran hitam besar di mata. Berbaring di meja kerja untuk tidur sebentar. Rekan kerja berkumpul seperti biasa.
mengobrol riuh tentang gosip. Hei, kalian lihat bekas ciuman di leher bos? Bukan hanya aku juga mencium aroma parfum pria pada bos. Rasanya selalu terasa familiar, seperti pernah mencium di tempat lain. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Mencuri makan secara diam-diam. Makanannya begitu enak. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Jika aku bisa memiliki bos wanita cantik yang bersikap abstain, aku akan menjadi anak laki-laki yang sangat ceria. Chen Ze menggoyangku dengan kuat hingga terbangun. Nomor 10. Kamu pernah bertemu bos di perusahaan sebelumnya? Pacar. Apakah Mei lebih tampan dariku? Aku menggelengkan kepala dengan lemah. Suara serak. Tidak pernah melihatmu tampan. Seorang rekan kerja lain melihat wajahku yang pucat. Terkejut. Nomor 10. Kenapa wajahmu begitu pucat? Apakah kamu sakit? Mau tidak pergi ke rumah sakit untuk memeriksa? Aku menjawab dengan setengah mengantuk. Tidak apa-apa. Cuma punggungku agak sakit. Perutku agak sakit. Begitu kata-kata itu keluar, aku tiba-tiba merinding. Otakku yang semula bingung langsung menjadi jelas. Aku mengangkat pandangan dan bertemu dengan tatapan penasaran rekan-rekan. Chen Zefu mendekat dan mencium bau tubuhku. Bau parfum bos dan nomor 10 ternyata sama persis. Rekan-rekan pun menyadari. Astaga. Memang, ngomong-ngomong, bos tadi malam bahkan menahan minuman untuk nomor 10. Jangan-jangan nomor 10 itu mantan bos? Ya, mereka tampak seperti menemukan buah durian besar. Wajah mereka penuh kebingungan, ingin gosip tapi tak berani. Hatiku bergetar, langsung menolak 3 kali berturut-turut. Aku tidak menyebarkan rumor. Aku hanya sakit perut karena makan berlebihan kemarin. Tolong beri jalan. Aku mau ke toilet. Aku menutupi perutku, siap-siap melarikan diri. Tiba-tiba berbalik dan menabrak Qin Yao. Alis Qin Yao mengerut tajam. Dia menundukkan pandangan dan menatapku yang pucat dengan rasa tidak nyaman. Kenapa tidak memberitahu aku? Aku belum sempat berbicara. Di depan semua orang, dia langsung menahan tanganku. Dengan suara pelan berkata, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku sempat ingin menolak. Namun rasa sakit di perut bagian bawah datang berulang kali. Benar-benar tidak ada tenaga untuk melawan. Aku hanya membiarkan Qin Yao membantuku keluar kantor. Rekan-rekan langsung menjadi sunyi seperti kata. Dengan mulutku ini, benar-benar seperti mengangkat batu lalu menjatuhkannya ke kaki sendiri. Pak Si disebabkan oleh makanan berlebih, gangguan pencernaan, harus banyak istirahat, jangan melakukan olahraga berat, minum obat tepat waktu, akan cepat sembuh. Setelah dokter memberi peringatan tentang hal-hal yang harus diperhatikan tepat waktu, dia pergi ke ruang perawatan lain untuk pemeriksaan. Qin Yao setengah berjongkok di depan tempat tidurku. Dengan lembut ia memegang pergelangan tanganku. Ada sedikit rasa bersalah di alis dan matanya. Kapan kamu berencana memberi kami 1 hari? 2 hari? Seminggu? 2 minggu? Tidak mungkin terus menyembunyikannya. Apakah aku begitu tidak berdaya? Aku ingin menangis tapi tak ada air mata. Masih perlu aku memberi status? Kabar perselingkuhan antara aku dan kamu pasti sudah menyebar di perusahaan. Selama kamu tidak mau menyebarkannya, tidak ada yang berani melakukannya. Wajah Qin Yao sudah memucat. Namun dia masih menahan aura Yao Shen menjadi lebih dingin beberapa derajat. Tapi bisakah kamu menjelaskan kenapa? Padahal orang yang dulu mengejarku pertama kali adalah kamu. Orang yang tiba-tiba meninggalkanku juga kamu. Waktu kami berpacaran tidak lebih lama daripada waktu kamu mengejarku. Hanya ingin tidur. Aku tidak mau bertanggung jawab. Atau masih kamu yang masih menyimpan perasaan pada Sumengsi, siap meninggalkanku dan menghidupkan kembali hubungan lama dengan dia. Menyebut Sumengsi, nada bicaranya langsung dipenuhi aura tajam yang mematikan. Aku terkejut hingga seluruh tubuh bergetar. Dengan rasa bersalah, aku berkata, jelas kamu dulu sudah memiliki calon pernikahan. Aku tidak berani melanjutkan kata-kata berikutnya. Aku tidak pernah berpikir aku dan dia bisa sampai menikah. Seperti yang dikatakan Sumengsi, perbedaan latar belakang keluargaku dan Qin Yao terlalu besar. Dia membeli sebuah jam tangan secara sembarangan, yang setara dengan gaji tahunku. Aku tidak ingin mempublikasikan hubungan di perusahaan. Aku tidak ingin pada suatu hari di masa depan kehilangan pekerjaan yang sangat bagus bersamaan dengan patah hati. Pernikahan aliansi. Qin Yao mengerutkan alis. Kenapa aku tidak tahu dengan siapa aku akan mengikat pernikahan aliansi? Aku benar-benar tidak tahan. Langsung tanpa memikirkan apa-apa, aku mengatakannya. Kamu menemani anak muda grup Chu untuk melihat jam tangan. Semua itu tertangkap oleh paparazzi, bahkan masuk ke majalah gosip. Bukti saksi dan barang bukti lengkap. Kamu masih ingin menipu aku. Sampai kapan kamu akan menipu? Dan jam tangan di kantor kamu bukankah disiapkan untuk dia? Aku selesai berkata. Qin Yao yang awalnya berwajah muram tiba-tiba tertawa. Jadi kamu cemburu? Aku tertawa ringan. Aku hanya tidak mau jadi selingkuhan. Putus denganku. Hanya demi hal kecil ini. Qin Yao meraih dan mencubit wajahku. Tertawanya semakin melambung. Kalau cemburu, akui saja, itu cemburu dari adikku, bukan hal memalukan. Chu Feng adalah adik kandungku seayah seibu. Dia dan ibuku memakai nama keluarga Chu. Grup Chu adalah perusahaan ayahku. Jam tangan itu dia menyarankan aku membelinya untukmu. Kamu bilang tidak suka? Jadi aku biarkan orang lain mengambilnya. Tapi sebenarnya kamu suka apa dariku? Dibandingkan dengan Qin Yao, aku benar-benar tidak ada apa-apanya. Pekerjaan biasa, keluarga biasa, kemampuan biasa. Kenapa dia suka padaku? Apakah hanya karena aku nekat mengaku pada kamu? Qin Yao tampaknya mendengar lelucon lucu. Tak bisa menahan tawa ringan. Kamu pikir orang yang mengejarku sedikit? Hanya kamu. Aku menggelengkan kepala. Qin Yao berasal dari keluarga istimewa. Di setiap kesempatan, dia selalu menjadi pusat perhatian. Bagaimana mungkin hanya aku yang mengejarnya? Aku semakin bingung. Ya, kamu ingin pacar seperti apa? Tidak ada, kenapa harus aku? Dia mengangkat alis, tertawa sambil ingin tahu. Tapi aku pergi mengurus surat nikah. Aku akan memberitahumu. Aku sedang memikirkan apakah harus setuju. Qin Yao langsung mengeluarkan kartu hitam dan memasukkannya ke tanganku. Suara seraknya membawa godaan samar. Kartu ini berisi kode 500 juta. Sudah kukatakan kemarin. Sekarang kamu bisa menerima lamaran saya.
Kan? Aku jadi kebingungan. Bukan 500 juta. Dia memang memberikannya. Saat King Ming aku bahkan tidak berani membakar uang kertas sebesar itu. Menyimpan 500 juta di bank selama setahun menghasilkan bunga 15 juta. Bunga per bulan adalah 1,25 juta. Bunga per hari 40 ribu. Bunga satu hari lebih tinggi dari gaji bulanan saya. Memang kapitalis yang kejam. Tidak tahu apakah dia serakah atau cabul. Aku mengangguk tanpa terkendali. Qin Yao memelukku. Setelah setuju, jangan berbalik lagi. Orang tuaku dan orang tua Qin Yao duduk bersama saat membicarakan pernikahan kami. Keluarga kaya yang kupikirkan semakin besar. Tidak muncul adegan pertempuran melawan warga miskin. Suasana sangat harmonis. Orang tua Qin Yao bahkan lebih terburu-buru daripada orang tuaku. Kalau begitu, manfaatkan hari ini. Kalian pergi ambil akta pernikahannya. Baiklah, lebih baik langsung saja daripada menunggu tanggal baik. Aku belum bicara. Ibuku cepat menanggapi. Qin Yao menatapku dengan acuh tak acuh. Bagaimana menurutmu? Aku mengerutkan bibir tapi tidak bisa mengucapkan apa-apa. Kalau menolak, aku langsung mengangguk. Jadi urusan ini selesai. Seperti mimpi. Siapa yang mengerti? Awalnya cuma mau tidur dengan bos lalu kabur. Sekarang benar-benar terjebak. Di jalan ke kantor urusan sipil. Semua berjalan dengan sangat lancar. Aku hanya ikut bekerja sama. Qin Yao belum menyadari. Buku kecil merah sudah ada di tanganku. Katanya ibuku cuma bertemu kamu 2 kali. Bagaimana bisa setuju begitu cepat? Bibir tipis Qin Yao mengangkat senyum sinis. Suaranya santai. Mungkin karena aku terlihat berkualitas. Tapi itu juga tidak masuk akal. Aku membaca di novel. Bukankah keluarga kaya kalian selalu melakukan pernikahan aliansi? Bagaimana orang tuamu bisa setuju aku menikahimu? Qin Yao yang sedang mengemudi menoleh sedikit, menatapku dengan senyum yang setengah tersenyum. Karena kamu juga sangat hebat. Dan begitu aku mendengarnya, aku tahu dia sedang menenangkanku. Aku memang tidak percaya. Ya, Qin Yao mengerutkan bibirnya. Bantu aku menambahkan kembali kakakku. Aku akan mengirimkan surat nikah kepadanya. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kembali ke rumah. Qin Yao mengambil sebuah foto saya dari meja samping tempat tidur. Secara tepat, itu foto saya saat SMA. Di foto itu, saya memakai seragam sekolah musim panas berwarna biru putih, memegang selembar kertas surat yang kusut. Ternyata foto ini membuat teman-teman menertawakan saya. Kodok ingin memakan daging angsa sumengsi. Menyebutku tidak tahu malu. Diambil pada hari itu. Saat itu, aku menahan rasa tidak adil. Aku tidak terima dan berdebat dengan mereka. Kenapa boleh suka seseorang? Itu memang tidak tahu malu. Aku menatap Qin Yao dengan kebingungan. Pandangan Qin Yao menatapku dengan tajam. Kamu harus membuat refleksi. Hari itu aku kebetulan kembali ke SMA. Berbagi pengalaman ujian masuk perguruan tinggi. Foto ini aku ambil secara diam-diam. Kamu dikelilingi dan dibully oleh teman-teman. Berdebat dengan mereka secara logis dan beralasan. Aku memanggil guru untukmu. Tidak ingin memengaruhi ujian masukmu. Aku menahan diri sampai ujianmu selesai baru mencarimu. Ternyata kamu sudah pindah sekolah sejak lama. Sampai kamu mengirimkan resume ke perusahaanku. Aku tak percaya lalu memotong bicaranya. Jadi, jatuh cinta pada pandangan pertama padaku sudah direncanakan lama. Qin Yao tidak menjawab. Dengan nada menggoda, dia berbisik di telingaku. Suamiku, aku mencintaimu.